ini mewakilkan semua cowok nih, jangan bohong nih cowok nih. Akan selalu ada cewek yang lebih cantik dari pasangan kalian. Iya, Udah pasti. Selalu, jangan bohong ya, jangan bullshit. Tapi apakah mereka buat kalian? Lo mau nikah di Indonesia nggak bisa lo mikirin berdua doang. Itu pun juga di awal gue nanya ke dia, lo kalau nikah harus gimana nggak? Itu gimana tuh maksudnya Pak, sama keluarga atau gimana? Banyak syarat gak, banyak limitasi gak gitu ya? Benar, banyak syarat nggak, keluarga lo harus yang sesama suku nggak, ada beli marga nggak, Preferensi. Yang kayak gitu tuh kan harus kita tahu di awal. Saat itu lo red flag dari segi finansial? Dari segi finansial sangat-sangat red flag. Pas-pasan banget aja. Oke. Gitu, Maksudnya pas untuk diri lo sendiri, tapi mungkin untuk bawa orang ke rumah lo kayaknya belum bisa tuh, ada tambahan anggota keluarga ya. Itu pas-pasan banget. Gue tuh cuman surplus di semangat doang. Itu doang. Bener sampai sekarang ya. Kalau lo rumah belum capable buat anak gitu, gue nggak akan mau mengorbankan anak itu mengikuti standar gue yang sudah hidup di bumi ini. Mendingan dia di surga. Halo, kembali lagi bersama Sapio Pato, ada Yasher dan Anes di sini. Jadi ini di episode yang kesekian, gue lupa. Hari ini kita mau ngobrol gitu ya sama teman baik aku dan akhirnya jadi teman baik kita gitu. Dimana kita mau sharing value-value yang penting, terutama dalam dating, akhirnya berrelationship yang mematahkan stigma-stigma society. Anjay, kayak rasanya berat banget gitu ya. Padahal gak segitunya. Oke, kita mau kenalin dulu di sini ada Keita dan Adli. Halo. Halo. Oke, jadi kalau bisa merangkum, siapa sih Keita dan Adli ini selain teman gue gitu ya? Mereka adalah model, aktor atau aktris laga. Widih, berat bener. Heran gue lo bisa jadi sampai situ. Oke, dan juga fitness and sport enthusiast. Bisa kelihatan coba lengannya guys? Yes. Gitu. Dan kenapa hari ini mereka berdua kita undang ke Sapio Pato? Karena kita pengen discuss tentang berontak dari tekanan sosial standar pernikahan. Karena mungkin kelihatannya standar-standar aja ya udah, apalagi bini gitu kan. Tapi lu nggak tahu di belakang itu kan. Yes, kita buka hari ini. Tapi dengan mereka dua-duanya begini sih nggak standar sih. Oh iya gitu ya. Yang standar tuh kita gitu kan, badannya begini aja ya udah gitu. Oke. Nah, kita mau ngasih tahu juga nih bahwa di akhir dari sesi ini kita akan ada giveaway satu buku dari Kompas Gramedia. Thank you. Jadi giveaway bukunya adalah judulnya Arsitektur Perilaku gitu ya. Karena di dalam hidup pasti perilaku kita itu banyak dipengaruhi oleh sesuatu dan mengakibatkan sesuatu. Dan gimana nih caranya gitu ya, in a helicopter view perilaku kita bisa jadi lebih baik gitu. Contohnya kalau di teman-teman kita saat ini adalah menjadi lebih sehat. So langsung aja kita mulai dari Yasser, silahkan mengajukan pertanyaan. Kita random. Maksudnya kayak apa, pertama kali kita nongol berdua tuh di sosial media. Di sosial media itu H-2 jam. 2 jam. H-2 jam lu nikah, lu akad. Gitu kan. Saat itu lu masih single, terus gue iseng-iseng kita bikin konten lucu-lucu. 5 poin yang 5 kualitas cewek yang bikin cowok kelepek-kelepek waktu itu kan. Padahal kayak iseng aja gitu kan. Lu single nih gitu kan. Akhirnya lu memutuskan nikah gitu. 5 kualitas apa sih? Terus lu sebutin tuh. Lu masih ingat gak sih listnya apa aja? Jadi mungkin biar penonton juga bisa lebih enak nontonnya, bisa klik di link bawah. Pop-upnya kemana nih? Pop-upnya kemana? Tapi yang kalau dari gue pribadi ya, setelah itu tayang terus gue ngelihat komen-komennya, paling banyak itu orang tersinggung dan kurang setuju sama poin nomor 5. Nah, poin nomor 5 itu adalah carilah pasangan yang bisa pasangan yang mempunyai sosok ibu. Gitu. Yang bisa menjadi sosok ibu untuk kamu gitu. Bukan ibu ya, sosok ibu. Nah, kayaknya kata itu tuh banyak banget menyindir atau nggak setuju orang. Banyak yang ke-trigger gitu. Lah ibu ya ibu lah. Pasangan ya pasangan. Tapi kan kalau buat gue sosok ibu gitu. Mungkin karena latar belakang gue atau karena nyokap gue udah almarhum segala macam, ya gue butuh sosok ibu dong. Karena
ibu buat gue ya rumah. Nah ya gue mau pulang ke rumah. Nah sebenarnya bukan secara literal jadi emak lo nih istri lo, tapi kualitas-kualitas yang ada di ibu lo yang menurut lo positif. Betul. Gitu kan? Karena ini ngomongnya dari lo yang punya preferensi sendiri gitu kan. Pas lo ngomong kayak sosok ibu, woi males banget gue jadi ibu lo. Gitu-gitu. Banyak jadi bencong gini gue. Karena netizen emang begitu kan gitu. Beda dong ibu sama istri, terus lu berharap kita nyuciin baju lah bla bla segala macam. Iya. Lucu sih pas baca pada trigger sih. Padahal lu disuruh nyuci dan lain-lain. Iya. Nggak mau juga kan sebenarnya. Tapi ya ke-trigger semua. Padahal intinya adalah apa ya? Gue tuh ngelihat, maksudnya nyokap gue nih perempuan terhebat di jagat raya ini. Jadi ya kalau kita mirip sama nyokap gue alhamdulillah banget gitu, syukur gitu. Itu aja sebenarnya. Tanpa harus ngebanding-bandingin. Dengan kualitasnya sendiri. Tapi ya itu preferensi kan. Makanya di restoran tuh ada menu. Si anjir. Betul. Nah, sekarang kalau kita masuk restoran kita bisa milih menu, kita males banget kan gitu. Iya benar-benar. Punya selera masing-masing, biarin aja gitu. Makanya sebenarnya fenomena yang itu pun sebenarnya udah bisa dibilang masuk kategori yang mematahkan standar sosial. Mungkin karena orang kebanyakan kayak ya istri jangan jadi kayak ibu lo apa segala macam. Itu aja udah ada bibit-bibitnya tuh, lo orangnya rebel lah kayak gitu kan. Tapi selain baru satu momen dalam hidup lo. Ya dari segi selera atau statement cukup rebel dan yang menggoyangkan atau nge-trigger orang. Tapi walaupun niatnya nggak gitu, ngapain juga kita hidup gua mau nge-trigger orang doang, nggak gitu juga. Tapi gue pengen tahu dong, kan kelihatannya dari luar ya udah kayak pasangan kekernya berdua gitu kan. Tapi kan kenapa kalian berdua gue undang, karena gue mau ngasih contoh aja sih bahwa sebuah pernikahan itu nggak harus sama pasangan satu. Oh ini udah role model banget, gue harus kayak gitu, enggak gitu. Nah gue pengen tahu dong yang menurut kalian nih, bukan menurut kalian, emang yang kalian jalanin dan realitanya kayaknya agak nabrak sama standar sosial tuh apa aja sih? Coba kasih tahu dari pendengar sini dari relationship kalian. Lo lebih senior sih. Apa Pak? Umurnya lebih tinggi. Umurnya lebih gitu kan? Beda berapa tahun? Itu paling umum yang mungkin kita patahkan adalah umur. Nah, ini kalau dari gue ya. Gue nggak mau wakilin kita berdua karena mungkin dia juga ada insight sendiri. Tapi kalau dari gue pribadi adalah kita itu 4,5 tahun lebih tua dari gue. Gue 4,5 tahun lebih muda. Itu nggak ada masalah sama sekali karena latar belakang gue. Karena bokap gue 6 tahun lebih muda dari nyokap gue. Gitu. Jadi alam sadar gue adalah udah terbiasa. 6 loh. Lebih tua lagi. Alam bawah sadar gue umur nggak masalah selama performa. Rumah tangga ya guys. Tapi maksudnya biasa kan. Tapi ya kurang lebih ya kayak gitulah. Apalagi pas pertama kali gue kenal Kay, dia sama sekali nggak kelihatan kayak 4 tahun lebih tua dari gue. Lu ngiranya berapa tahun? 27 waktu itu. Betul, lu 27. Lu pikir Kayta berapa? Kan guanya 27, gua kira kayak 2 tahun 3 tahun lah di atas di bawah gua. Malah lo mikirnya di bawah lo. Karena waktu gua ketemu kan di iklan. Seneng banget ya Kayta. Ini awet muda, gua tahu banget pikirannya dia. Nah gua tuh ketemu kan di workshop iklan, di mana semua karakter yang terpilih itu adalah first jobber, fresh grad gitu loh. Ya fresh grad kan segitu ya 25, 26 kayak gitu. Jadi ya 24, 23. Lebih muda lagi. Udah. Jadi asumsi gue ya segitu. Nah, tapi kan maksudnya sebagai lu cowok, lu sehat, friends lu atraktif, lu punya karir yang bagus juga gitu. Terus pasti cewek-cewek banyak dong yang ngejar. Ya. Gitu kan lu ngejar cewek atau vice versa gitu. Ya punya privilege lah lo dari segi looks gitu, lo bisa milih banyak yang udah miskin, jelek gitu kan. Itu ya memang begitu. Maaf kalau yang ke-trigger suami saya memang gitu. Ya misalnya kayak gitu. Enggak, tapi realitanya dia nggak punya privilege gitu. Gimana nih gitu. Lo punya privilege itu lo punya option. Nah lo udah tahu
pas deketin Keita terus udah lebih tua lagi 4,5 tahun. Tapi kenapa lu kayak menggugurkan wanita-wanita lain yang lebih muda? Jadi pertama itu karena gue ketemu di dunia entertain. Nah itu salah satu niat dan prinsip lah. Gue nggak akan cari pasangan di dunia entertain karena gue udah tahu udah cukup lama lah untuk tahu seluk-beluknya. Udah tahu. Jadi pas ngeliat Kay mungkin sama seperti ngelihat aktris-aktris lain yang lagi casting juga, kalau ada yang cantik baik banget gitu. Jelas lah maksudnya. Nggak mungkin. Iya. Akan selalu ada maksudnya buat cowok ya. Ini mewakilkan semua cowok nih, jangan bohong nih cowok nih. Akan selalu ada cewek yang lebih cantik dari pasangan kalian. Udah pasti. Selalu. Jangan bohong ya, jangan bullshit. Tapi apakah mereka buat kalian? Gitu doang. Nah, gue juga nggak langsung berasumsi ini buat gue nih. Enggak, tapi ada beberapa ciri-ciri yang merepresentasikan nyokap gue aja waktu pertama kali gue ketemu Kay. Kayak nyokap gue dulu mantan atlet tenis. Keita, pertama kali gue ngeliat Keita, dia lagi ngajarin talent lain servis tenis. Pakai rok mini, pakai tank top, keringetan bos, topi ini, otot ya udah, ya langsung itu aja kan udah 1 poin lah, gitu, udah 1 kualitas gitu. Ya dari situ ya olah sendirilah. Tapi ya pada saat itu mungkin dia masih punya pacar, gue baru single. Masih punya pacar waktu itu kalau udah putus. Bos, dasar kamu. Bos, pebinor, pencuri bini orang. Canda. Tapi gue mau denger dari Keitanya juga, maksudnya lo sebagai cewek kan juga punya terpapar social pressure. Wow, waktu itu umur lo berapa ya? 30? 31, lo belum nikah gitu kan, terus masih pacaran, ada yang lebih cakep, enggak maksudnya. Terus aja Nes. Kompor banget. Dari segi umur, dari pertimbangan nggak kayak, aduh si Adli lebih muda nih daripada gua gitu, ntar apa kata orang gitu, enggak? Banget sih sebenarnya. Awalnya di gua tuh sebenarnya sebagai wanita, awalnya gua tuh dari dulu nggak mau banget sama yang berondong gitu. Cuman gue juga saat itu nggak tahu Adli tuh umurnya berapa, karena dari outlook kayak ini 35 ke atas nih. Tuh yang ini awet tua yang boros banget gitu. Jadi gue juga nggak ada pemikiran dia tuh lebih muda gitu. Tapi seiring berjalannya waktu ya tetap aja ngobrol. Lo satu frekuensi nggak, satu pandangan nggak gitu. Kalau misalnya memang benar-benar beda, kita udah di umur 31 tahun, kita gak mau buang-buang waktu lagi lah. Gitu. Males PDKT. Iya, males kayak basa-basi. Ke stretch. Ya elah, ngapain sih gitu. Apalagi waktu itu memang kebetulan memang saya mempunyai pacar, tetapi hubungan lagi renggang, tidak udah di ujung-ujung lah ya. Di ujung banget yang gue harus menentukan, ini gue lanjut nikah apa enggak. Beda agama juga, which is gue udah di bener-bener nggak bisa nih, kayak gimana nih gitu. Jadi daripada beda agama mending beda umur gitu. bisa jadi dan saat itu sebenarnya gue nggak tahu dia tuh satu agama sama gue. Gue taunya dia tuh beda agama sama gue. Iya, cokin-cokin. Karena dari looksnya juga. Jadi gue sebenarnya sama agama ya udah, sangat gue udah deal with it gitu. Non lah gitu. Tapi ternyata pas tahu dan jadi umur jadi nggak kelihatan gitu. Itu udah gua pun jadinya sudah mematahkan stigma itu di gue sendiri. Karena gua langsung experience itu gitu. Oh, nggak masalah kok. Yang penting gue satu tujuan, satu iman, satu amin. Satu amin, tapi satu pandangan juga. Itu penting banget soalnya. Apa common vision apa? Satu pandangan apa yang memang menyatukan kalian? Selain tentang kebugaran gitu ya. Kan kebugaran kan udah pasti itu yang kayak menyatukan kita dari awal tuh kayak ya dia itu senang olahraga, gue senang olahraga. Sedangkan orang di entertain itu nggak banyak yang memprioritaskan kebugaran tuh sedikit. Suka olahraga banyak, tapi memprioritaskan kebugaran nih, maksudnya mental health dan nutrisi gitu loh, sehari-hari. Nah, ya di situ tuh udah bikin kita nyambung banget gitu. Di luar itu ya pas kita ngobrol kita tuh udah langsung tarik-tarikan gitu.
bukan tarik-tarikan sih, apa sih namanya, langsung tembak-tembakan. Emang lo rencana di dunia ini di entertain mau sampai kapan? Gua mau sampai kapan? Terus kedepannya lagi gimana? Is this your langsung life? ngomongin vision gitu. Langsung deep talk. Satu hari. DM-nya wah langsung deep talk gitu, maksudnya yang benar-benar lu di iklan nih, ini seluruh hidup lu. Is this your whole life gitu. Terus di luar itu lu siapa? Gitu. Dia juga nanya di luar itu tuh Adli siapa? Gitu-gitu. Jadi banyak emang langsung apa ya bahasanya, transparan. That's the point of really good question. Maksudnya bukan nanyain makan apa, apa. Pertanyaan lo juga harus kualitas untuk mendapatkan pasangan yang berkualitas. Dia tuh kamu tuh sempat tuh dulu tuh kalau bilang, untung ya Dli, lo bukan tipe yang nanya gue udah makan atau belum. Atau gitu. lagi apa yang karena pada saat itu juga gue udah muak. Ngapain? Basa-basi. Gue udah gede. Tinggal makan sendiri juga lo ngapain nanya-nanya gitu kan. Iya. Gue udah dewasa, udah akil balik, gue lapar gue makan gitu kan maksudnya intinya. Tapi prinsip gue adalah nggak nanya udah makan atau belum, lagi di mana segala macam gitu-gitu. Tapi lebih langsung ngingetin aja. Misalkan lo tahu kesehariannya kayak gimana nih. Terus udah sore, jangan lupa makan kalau belum. Lebih baik langsung aja kayak gitu daripada udah nanya. Iya. Belum. Ngapain gitu. Iya. Jangan lupa makan, air putih yang cukup. Langsung aja gitu. Iya. Oke. Terus selain kan tadi tuh dari segi selera atau pertimbangan lo ke Keita atau Keita pertimbangannya ke Adli udah mungkin agak berbeda. Umur berbeda sama standar. Apalagi gue pengen ngulik, apalagi yang menurut kalian kayak lo tabrak-tabrakin nih standar ini pernikahan. Suku kayak gua itu suku tepatnya ya. Jadi gue dari Sulawesi Utara, suku gue tuh Mongondo. Mongondo namanya. Modal konten doang. Modal konten doang. Mongondo dari Sulawesi Utara. Ya kebanyakan di sana mungkin mirip kayak Batak kali ya. Jadi kalau nyari pasangan harus Batak juga, gitu. Tapi ya gue secara alami mematahkan itu lagi karena orang tua gue dari dua suku yang berbeda gitu loh. Kita Jawa Madura, satu pulau Jawa, satu pulau sana gitu, sangat jauh. Itu menurut gue udah cukup mematahkan sih, karena maksudnya tradisi ya di Indonesia kayak mungkin Chinese sama Chinese gitu ya, Arab sama Arab segala macam, mempreserve heritage dan marga dan keturunan darah segala macam gitu. Kita sangat mematahkan sih sebenarnya ya. Gitu. Kalau dari gue sih sebenarnya di awal tuh lebih ke ya udah misalnya suku ya tapi orang tua juga gimana, karena kita sukunya nggak apa-apa, tapi orang tua nih juga gimana nggak, kan sebenarnya Indonesia gitu kan, kitanya nggak apa-apa karena udah modern, tapi orang tuanya apa-apa banget. Dan lo masih mikirin itu ya? Dan gue mikirin itu karena gue kan latar belakangnya sebelumnya di entertain kan gue wedding organizer, pemilik wedding organizer selama 8 tahun, which is gue udah melihat sendiri saksi mata Indonesia tuh, lo mau nikah di Indonesia gak bisa lo mikirin berdua doang. Itu pun juga di awal gue nanya ke dia, lo kalau nikah harus gimana-gimana gak? Itu gimana tuh maksudnya sama keluarga atau gimana? Banyak syarat gak, banyak limitasi gak gitu ya? Benar, banyak syarat gak, keluarga lo harus yang sesama suku gak, ada beli marga enggak, preferensi yang kayak gitu tuh kan harus kita tahu di awal, dari awal gitu. Walaupun cuman sekedar baru kenalan, tapi itu bikin gue mikir, gue nggak bisa nih sama dia gitu. Iya. Karena ribet banget nih keluarganya. Mending gue mundur aja dari awal gitu daripada gue kenalan gitu. Kalaupun ribet, keluarga ribet, tapi lo mau fight gak? Mau fight, jalan. Atau aduh gimana gue harus ngikutin. Jadi lo bisa ngefilter itu di awal gitu, gak buang waktu ya. Gak buang waktu, 31 tahun cewek belum nikah, yang lo dituntut nikah dan punya anak Jawa pula. Jawa kan biasanya itu dan mengikuti aturan yang ada gitu, manut kan, gitu. Dan gue bukan yang mau nikahan Jawa, gitu. Jadi gue pun juga awalnya juga ngomong sama dia, nikah modern gitu, nikah yang
netral kali ya, yang netral nggak bawa suku apa-apa gitu ya. Kasarnya banget adalah nikah suka-suka kita. Itu paling kasarnya banget ya, suka-suka kita. Selama tidak melanggar hukum, melanggar norma dan melanggar adat, gas aja. Gitu maksudnya. Karena nggak ada adat yang dilanggar kok. Kayak Mongondo tuh apa ya namanya, lupa gue, mogami atau mogama gitu, gue lupa ya. Mungkin maaf banget nih leluhur-leluhur. Tapi prosesi itu tuh ada kalau nggak salah 12 atau 13 step setelah ijab kabul. Lo harus ngelakuin. Setelah ijab kabul? Ngapain? Salah satunya yang lo ingat, salah satunya ngapain? Intinya adalah menjemput. Menjemput itu tuh kayak Betawi gitu. Yang jemput lo ada persiapan, terus gitu, palang pintu nari dulu di depan rumah calonnya segala macam. Adalah tapi versi sana gitu. Udah gitu bajunya Pak Mongondo gila kayak zirah perang gitu loh, yang berat terus banyak pernak-perniknya gitu. Keren gak sih? Keren sih, tapi ya kalau punya duit keren. Kalau punya duit, bener sih. Balik lagi ke situ lagi tuh. Banyak pertimbangan lah gitu. Kalau emang seneng untuk berkostum ria, berpesta ria silakan. Tapi kalau berpesta supaya misalnya impress tetangga untuk kelihatan kaya atau kayak tekanan dari keluarga segala macam, tapi kita ngejalaninnya juga nggak happy ya ngapain gitu ya. Dan banyak utang. Nah itu. Itu masuk ke. Ada utang nggak? Pada saat itu, ada. Ada. Mungkin bukan utang ya, tapi lebih ke tanggungan ya. Mungkin. Maksudnya utang untuk menikah. Jadi kayak untuk pestanya lo sampai harus ngutang gitu. Bukan tanggungan. Bukan itu. Tanggungan beda. Trigger langsung nih. Cicilan ini nih. Enggak bukan. Utang enggak sih. Enggak sih. Aduh guys kayak minjem enggak. Karena ya itu kita benar-benar pengen akhirnya satu klik di mana kita nikah sesuai yang kita mau, simple tapi value-nya dapat. Value dari nikah tuh apa? Terus tradisi yang kita dari suku ini apa? Tradisi dari gua apa? Intinya apa? Ya kita jalanin. Itu sih salah. Jadi kayak value abstraknya ya, bukan value look-nya kayak apa. Nah, itu tuh salah satu ternyata kita sevisi dan misi. Tanpa harus bahas. Sentimental value is more important than financial value gitu. Pada saat nikah kan ya sentimen buat kita aja. Kita yang nikah gitu loh. Seberapapun yang kita punya, kita usahakan pakai seadanya dengan catatan ya ada sisa untuk hidup setelah akad gitu. Jangan semua terus lu pulang masih numpang di rumah apa atau masih kalau ada bahasa ini, bapak gue gimana lu ngempanin bini lo gitu. Ngempanin ngasih makan ya gitu ya. Iya. Tapi kalau boleh ngedalamin lagi sedikit. Emang pernikahan kalian tuh kayak gimana sih gitu? Karena tadi kalian bilang kan kalian ngambil esensinya gitu. Kayak mungkin kalau kita harus sebagai orang Indonesia kebayangnya ya udah nikah tuh ya berdasarkan adat masing-masing pakai adat apa. Emang yang kalian tadi narik esensinya terus menurut kalian penting tuh seperti apa? Ceritain dong deskripsi pernikahan kalian seperti apa meskipun kita ada di sana. Gue inget banget dia prewednya lucu ya. Adli yang di game block sama kita gitu. Iya foto-fotonya. Coba kalian bawa kan ini. Mana tadi di mana? Iya ada tuh dia bikin undangannya kayak koran undangan kan. Ini jadi ya ini undangan kita. Gitu. Coba kasih lihat ke kamera ini. Ke sana tuh. Jadi the wedding pose. Nih buat kalian. Gitu. Kan kita punya. Kamera sebelah situ. Oh iya benar-benar. Gitu. Ini game block. Balikin ini versi anjay pamer otot koran. Betul. Nah, intinya gue sambil iniin deh. Tentang nikahan tuh kita cuman ngundang keluarga inti. Keluarga inti pengantin, bukan inti orang tua ya, inti pengantin. Which is cuman kita berdua adik kakak dan teman-teman sahabat dekat berapa orang? Total 20 orang 22 orang. 22 orang. Sama keluarga waktu itu. Kayaknya teman doang ya. Iya teman dan sahabat sahabat dan keluarga itu. 22. Itu benar-benar udah di plan. Jadi sahabat yang ikut pun itu akan ikut serta menjadi wedding organizer. Iya benar sekali ada. Panitia. Ini kepala panitia dari semuanya. Jadi kalau kamu ingin mewujudkan your wedding dreams bisa hubungi kita dan ngubungi dia via Kate. Tergantung. Ya intinya gitu. Jadi kita benar-benar nge-create secukupnya aja, tapi karena justru intimate ini kita pun senang, kita pun bahagia gitu. Karena gue menyaksikan
ya itu balik lagi gue ke wedding organizer 8 tahun. Gue menyaksikan banyak mempelai ini mikirinnya orang tua, mikirinnya tamu, tapi mereka gak mikirin dirinya sendiri, bahagianya seperti apa. Nah gue gak mau banget, gue pengen kita berdua tuh se-happy itu sampai kita meninggal pun, mau udah tua pun juga kita, ih gila ya dulu tuh kita bisa ya kayak gitu yang benar-benar merayakan selebrasi sama orang-orang terdekat yang benar-benar ngerasa merinding terus nangis bareng, bukan yang cuman kayak nonton doang, aduh jadi pajangan doang di atas gitu kan. Terus iya cuman ganti baju doang biar seragam, biar bagus kelihatan di visual gitu. Tapi kayak nyampe situ cuman aduh nih gue udah tahu nih abis ini kan akad, abis ini ngaji, abis ini apa, aduh berapa lama lagi, terus ngeliat HP lah apa segala macam, jadinya nggak into the moment gitu. Kita pengen orang-orang yang benar-benar tahu cerita kita dan menjalani itu dengan momen itu sama kita gitu. Dengan kedua bola mata sendiri. Iya, jadi semuanya tuh benar-benar super personalize aja gitu. Itu aja sih yang nikahan kita berdua yang sampai sekarang dream, yang ternyata adalah dream wedding. Dan di pinggir pantai, di pulau. Itu pembahasan awal kita, kayak kalau misalkan nanti lo mau nikah, serius ngobrolin itu di awal. Karena ya kita berdua kan ya, maksudnya salah satu kesamaan kita adalah kita frequent traveler lah kayak. Gue suka naik gunung, dia suka mantai dan water sport gitu. Jadinya udah jelas kita pasti nikah outdoor. Udah mutlak, nggak bisa diganggu gugat. Mau nggak semi, nggak seperempat, pokoknya full outdoor itu udah gimana pun caranya deh pokoknya. So intinya kan apa yang kalian lakukan adalah yang memang personalize, yang pengen kalian lakuin sendiri, nggak terbebani harus ngikutin sosial mau gitu kan. Ya sebenarnya gue cuman pengen ngasih ngelihat ke kalian bahwa bisa, possible tuh. Karena banyak teman-teman atau di netizen yang komen-komen kayak, aduh harus begini, bapak gue begini, nyokap gue, keluarga gue begini, apa segala macam gitu. Kayak sebenarnya limitation banget gitu. Iya, yang ngelihatnya limitation. Oke, ada hambatan di dalam keluarga, ya obrolin gitu sampai selesai gitu. Jangan kabur, jangan nyerah gitu sih. Oke. Tapi menarik sih, maksudnya kalau tadi kan kalian sempat ngobrolnya, menurut gue nih dalam tanda kutip yang bagus-bagus lah. Tapi namanya relationship, gue sama Yaser tuh selalu bukan pesimistik sih, tapi realistis gitu, bahwa pasti akan ada nggak enaknya atau pasti akan ada challenge-nya. Nah, yang gue pengen tahu dari kalian adalah, pernah nggak sih ngerasain keraguan untuk kalian menikah? Jadi mungkin kalian bisa ceritain juga kayak udah pacaran berapa lama sampai akhirnya memutuskan menikah gitu kan, dan keraguannya tuh kayak gimana tuh? Jadi from both of your side. Di internal dan eksternal. Internal kan mungkin lu bisa atur sendiri lah, maksudnya di dalam kontrol. Tapi kan ngeselin, nah eksternal juga ada kayak keluarga, bisa, teman. Nah itu boleh ceritain nggak internal dan eksternal? Ya. Dulu. Ya kalau eksternal tuh keraguan kan pasti ada ya. Nah, waktu kita pertama kali ketemu itu, kita berdua dalam fase merintis. Oke. Sangat merintis. Gue merintis di kerjaan baru gue selesai di layoff dari kantor, pesangon habis, dan gue kembali lagi ke pekerjaan yang dulu waktu kecil gue pernah lakuin. Ya itu tenaga lepas. Gue tuh tenaga lepas, sangat tidak stabil, sangat beresiko lah pokoknya. Nah, dari sudut pandang wanita pada umumnya, terutama ya teman-teman gue, sahabat-sahabat gue pada waktu itu, menikahi pria yang kurang jelas, kurang stabil finansialnya tuh red flag. Bisa nggak lo? Ya. Saat itu lo red flag dari segi finansial. Dari segi finansial sangat red flag. Pas-pasan banget aja. Oke. Gitu, maksudnya pas untuk diri lo sendiri, tapi mungkin untuk bawa orang ke rumah lo kayaknya belum bisa tuh, ada tambahan anggota keluarga ya. Itu pas-pasan banget. Gue tuh cuman surplus di semangat doang. Itu doang. Maaf sebenarnya sampai sekarang ya. Oke, gue bisa. Dan optimis sih. Itu yang gue lihat. Ya udah nggak apa-apa sama gue. Gue yakin lo nggak akan kelaparan. Tapi keyakinan gue kan bukan kepastian dia. Keyakinan gue. Bener banget lagi. Sebagai wanita, I can relate gitu kan. Bener juga ya. Gue bisa ngasih apa pada saat itu? Maksudnya kita udah tahu gue segala macem semuanya. Tapi balik lagi secara fisik nih, rekening gue sekian,
dalam dompet gue sekian, harta tahta gue segini-segini aja, ya untuk sementara ini nih sampai gue kejar impian gue gitu. Maksudnya pada saat itu ya kayak gitu. Itu sih keraguan. Itu lu meragukan diri lo sendiri atau Keita yang gue meragukan? Oh ya sorry. Jadi gue meragukan adalah ada nggak sih cewek yang mau? Gitu. Dengan kondisi lo saat itu. Karena gue pukul rata aja. Dulu lu antar paket kan? Kerjaan lu antar paket ya? Iya, antar paket. Langsung Assalamualaikum. Paket. Atas nama. Antar paket. Jadi paket buaya atau kayak yang buaya di dalam di depan pagar paket gitu, ada komodo apa? Oh, pakai topi. Iya kan? Tahu gue. Komodo. Anjir. Iklan apa tuh? Masuk branding gitu. Jadi keraguan gue adalah gue takut gak akan nemuin pasangan yang mau sama gue yang lagi merintis. Ya banget lah pokoknya waktu itu, hampir nol lah kasarnya gitu. Ada gak keraguan dari lo ke Keita? Ada, karena dia di fase yang sama. Dua-dua susah nih, aduh udah dua-dua susah nih mau nikah. Jangan kalian lihat nih begini kelihatannya. Padahal ya, ada ya. struggle-nya gitu. Yang kita posting di sosmed yang kita mau. bukan yang kalian ingin tahu. Gitu. Gue ngeliat kayak juga ragu karena dia juga cuman Keita itu lebih stabil dan secara finansial mungkin dia lebih mumpuni ya dari gue. Dia ada WO, dia ada Banmi. Maksudnya dibanding gue pada saat itu dia lebih dari cukup. Gue cukup tok. Gitu. Karena saat itu setelah lo keluar dari delivery service tapi gue bener itu, kan, gue gak nyindir apa pekerjaan, tapi emang bener lo dulu di delivery service, lo di lay off, pesangon abis, terus lo mencoba balik lagi ke dunia acting, di dunia acting, tapi kan masih ngerintis. Gitu. Iya, sementara kita juga sama susahnya kayak lo, tapi sebenarnya, tapi dia bisa masak. Maksudnya kayak perputaran duitnya lebih cepat yang kecil-kecil ya, bisa jualan bani hariannya ya. WO masih jalan. Masih jalan. Saat itu. Iya saat itu. Tahun pertama masih jalan. Abis itu gue justru meninggalkan si stabilnya gue itu, si WO-nya itu gue tinggalkan dan memilih untuk struggle lebih gak jelas lagi. Why? Iya. Karena batin saya tidak kuat di wedding itu. Gue lebih mikirin apa sih triggernya? Tenang banget. Gak, ini industrinya kerjaannya atau karena partner kerjanya? Partner kerja. Oh ya karena partner kerja wajar maksudnya. Wajar. Dulu sama pacarnya. Ya kan? Sama pacarnya bikin WO sendiri, itu kan nggak mungkin kerja bareng udah lagi kan. Udah punya calon yang baru terus sama masih kerja sama mantan kayak mau. Tapi sebenarnya lu pengen nggak sih punya WO lagi? Sekarang nggak. Oh sekarang nggak? Sekarang udah nggak, karena benar-benar ternyata gue dibukakan mata ya harus mikirin sendiri. Karena WO tuh gue bener mikirin orang lain terus, intinya gitu. Gue justru di entertain, gue dituntut untuk gimana caranya gue bisa mikirin diri gue sendiri. Yang dimana ternyata di entertain gue ngedevelop brandnya gue sendiri nih. Personal branding. Keita gitu. Jadi gue bisa mikirin lebih ke arah sana dan gue melihat juga ada potensi di Adli juga yang bisa seperti itu. Which is gue entah kenapa jadi lebih berani untuk mengambil resiko. Oke. Di mana sama perkembangan yang bagus. Sama-sama kan. Risk taker. Iya, risk taker. Berdua nih. Yang ini kayak gimana nih gitu. Tapi entah kenapa kita jadi bisa ke risk taker itu gitu, yang biasanya mungkin cewek-cewek cari yang stabil, cari duda atau cari yang sugar daddy. Lagi ya kita ngomong sugar daddy sugar glider. Kita malah justru cari yang benar-benar ya begini nih. Kenapa lu mau susah bareng sama dia? Gue melihat visi ke depannya sih. Gue yakin banget dia tinggal nunggu waktu aja. Gitu, karena gue lihat dia itu Yasin bukan... kita bisa siapin kalau ninggalin waktu. Amit. Semuanya kita nunggu waktu. Iya. Nunggu waktu. Dark banget nih emang laki gue. Meletek gitu ya. Pecah telurnya tuh benar-benar gue bisa melihat dia gitu. Tapi bukan berarti gue mengesampingkan gimana ya? Gue melihat dia tuh kerja keras.
Itu yang gue lihat di awal. Jadi, bukan pemalas. Oke, boleh nikahin orang miskin asal jangan nikahin orang malas. Yes. Itu gue lihat. Guys. Bukti nyata. Oke, lanjut terus. Yang penting adalah malasnya dikit. Soalnya yang penting misalnya ini ganteng doang nih, tapi pemalas. Ya, yang gue gak akan ini juga mau juga gitu kan, tapi gitu emang begitu deh. Jadi gue melihat potensi-potensi itu yang gue mikirnya jadinya, oh nih orang kalau misalnya memang udah ada jalannya, diarahkan yang benar, terus dia kerja keras terus akan mencapai itu kok gitu. Tinggal gue mau sabar apa enggak, intinya gitu. Gue pun juga gitu masalahnya. Gue pun jadi belajar seperti itu. Jadi ya udah kita gerak bareng aja gitu. Lu ngomongin potensi, personally menurut gue nggak banyak orang yang bisa ngeliat potensi laki-laki. Tapi yang pengen gue highlight di sini adalah lu melihat bagaimana usahanya dia tidak tinggal diam gitu kan. Which is sama dengan apa yang gue lihat dari Yaser sebenarnya. Tapi itu still bagus kayak gitu. Jadi gue pengen taunya adalah ada nggak sih yang bikin lu ragu buat Adli? Kalau tadi kan Adli ragunya adalah terutama dari sisi stability dan financial. Nah tapi kalau dari lu tuh apa sih yang lu raguin dari Adli gitu? Gue ragu dia selingkuh aja sih. Bener sih. Masih gak sampai sekarang? Enggak, alhamdulillah. Wow. Saat itu kan, maksudnya pas itu, masih ya. pacaran kan. Iya. Karena untuk optionnya banyak, dicemplungin di dunia kayak gitu. Entertain yang semuanya cakep dan banyak isu selingkuh di mana-mana. Atau mungkin pasangan sebelumnya. Iya bisa nanti itulah. Dan maksudnya perceraian juga tinggi banget gitu. Dan gue saat itu pun belum percaya sama diri sendiri. Apakah gue bisa capable menghandle itu. Dan gue pun juga apakah gue udah selesai sama diri gue sendiri pun gue juga. Saat itu tuh bener-bener banyak sebenarnya untuk keraguan untuk gue nikah. Karena gue yang beneran biasa hidup sendiri, independen, mandiri. Terus gue harus sama orang lain yang gue juga harus jadi istri. Nah, itu mindset sebelumnya kan nge-serve banget kan. Serve banget. Sekarang gimana mindset lo? Masih nge-serve atau lo udah punya mindset yang berbeda pas sama Adli? Dua-duanya jadinya dapat. Jadi serve dapat tapi sendiri juga dapat. Jadi itu juga. Iya nggak harus mematikan salah satu sih. Makin lengkap ya makin bagus. Apa harus pilih satu? Itu mungkin yang juga jadinya berkembang juga. Oh, gue ternyata nggak harus memilih gitu. Tapi dua-duanya dijalanin sesuai porsi yang benar dan sesuai pasangan yang benar juga, karena belum tentu pasangan lo bisa mendukung itu gitu. Ada pasangan yang maunya di serve doang gitu. Iya. Kan begitu nih mantannya. Maunya di serve doang, jadinya gue mikirnya ke situ tuh ternyata sama orang lain nggak gitu. Makanya tergantung lo bisa komunikasinya dan itunya sih. Nah kalau gue simpulkan sedikit, apa bare minimum menurut kalian? Kan maksudnya kalau namanya udah nikah nih, nikah tuh kan settling down gitu kan. Tapi sementara waktu itu lo nggak settle down dari segi financial apa segala macam, tapi tetap gas terus segala macam. Bare minimumnya untuk kalian tetap bisa jalan bareng, usahain bareng walaupun saat itu belum settle tuh apa? Iya kan? Apa? Ini berarti secara apapun, entah itu finansial, emosional. Gue mungkin nangkepnya bare minimum ini mungkin dari prinsip kali ya. Oke. Atau hati gitu ya. Sebenarnya mungkin kata kuncinya tuh saling. Gitu. Kalau tidak saling, menurut gue nggak akan jalan aja sih. Jadi salah satunya mungkin ya kayak kita berani saling nunggu. Oke, kapan gue pecah telur, kapan dia pecah telur, kapan gajian, saling menunggu aja gitu. Terus kayak saling mensupport yang ya, saya kalau kita punya bar nih, kita di hari Senin punya 100%, gue punya 100%, dia pulang kerja tinggal 20%, ya gue harus subsidiin 80%, ya gue harus saling aja lah. Intinya berani saling gitu. Karena kalau misalkan nggak kayak gitu, egois gitu sih kalau dari aku. Kalau gue komunikasi sama transparan sih. Kalau dari awal itu nggak settle, nggak, menurut gue nggak akan bisa. Contoh transparansinya kayak gimana? Rekening. Oh, gini. Salah satu transparansi, HP gue, HP dia. Iya. Kita mau tukeran pun nggak masalah, gue nggak ada yang gue tutupin.
Semua sosmed, semua apapun dia punya akses ke gue punya akses ke dia, itu bentuk itu sih awal ya, itu awal banget yang kayak oke, gue punya lu punya gue gitu loh. Dan ya misalkan kayak HP 2 HP aja kan enggak kan, kita satu laptop. Tapi bukan berarti kita ngekekang atau kayak jadinya pengen tahu banget, enggak. Tapi setransparan itu kapanpun lo mau lihat ya silahkan. Bukan yang kayak jadinya lihat terus gitu, enggak gitu. Iya enggak. Gitu. Tapi dengan kayak gitu kita gampang, maksudnya lebih gampang untuk percaya. Jadi ya merembet sih, rantai banget gitu. Cuman dari gue sih lebih ke situ, komunikasi sama transparan. Banyak banget pasangan yang selesai gara-gara komunikasinya nggak baik gitu. Transparan pun juga gitu, kayak taunya ternyata dia tuh di belakang atau apa gitu. Yang aplikasi yang sekarang banyak banget kan yang bisa isu selingkuh tuh banyak banget. Dari gitu. Discord kan waktu itu ada tuh. Dari chattingan Tokopedia juga. Project pun juga ada ya kan. Iya makanya. Perjadinya. Iya, Mas, sebenarnya pertanyaan ini gue cuma mau ngasih lihat ke teman-teman pendengar bahwa settling down itu bukan dari segi finansial aja gitu kan, dari trust, emotional, kualitas-kualitas yang lain pun itu bisa jadi modal buat kalian untuk maju bareng. Oke. Selain bare minimum, gue mau kasih satu pertanyaan yang banyak banget orang tuh tanyain ke gue sebagai matchmaker nih ceritanya sekarang. Apa sih yang membuat lu bisa berpikir bahwa he or she is the one? Nah itu kan kayaknya tuh seakan-akan nih selalu ada rumus menurut gue. Maksudnya apa yang gue tangkap ya, kayak seakan-akan tuh selalu ada rumus bahwa kayak he is your one and she is your one gitu. Well kita gak pernah tahu gitu. Nah tadi mungkin Yaser udah nanyain bare minimumnya. Tapi kayak apa sih yang membuat kalian yakin bahwa kalian adalah I don't know like meant to be each other, atau kalian adalah pasangan seumur hidup atau tidak gitu. Mungkin ada take gak sih dari situ? Kalau dari gue sih, gue bener-bener ke kliknya. Kayak cewek tuh pasti punya entah kenapa sense klik, chemistry tuh ada gitu. Jadi lo akan tahu he's the one atau enggak ya kliknya aja. Lo bener-bener oh kayaknya enggak nih, ya udah berarti bukan gitu. Kayak lo masih mempertanyakan berarti enggak. Tapi ketika lo tahu oh iya, terus lo tanya-tanya lagi oh iya, ya udah berarti iya gitu. Kalau di gue bener-bener sesimpel itu. Mungkin ini bisa terjadi karena lo juga sensitif sama diri lo sendiri, lo cukup self aware lah gitu. Tapi sebelum ke Adli ya, ada tips gak buat cewek-cewek biar lebih self aware, jadi intuisinya juga jalan kan, lo anggapannya based on intuition kan gitu. Nah tapi kan ada orang yang kayak apa tuh intuisi gitu, ada cewek-cewek yang kayak gitu. Lo ada tips gak supaya intuisinya tajam? Intinya selama lo masih meragukan berarti bukan, itu aja di gue. Jadi bener-bener ketika lo kayak masih mikir berarti bukan. Lo akan tahu he's the one kalau lo beneran yakin. Udah itu aja sih sebenarnya. Sesimpel itu gitu. Kayak ketika lo masih meragukan, ya lo tanya. Ya, ketika lo tanya sama diri sendiri, apa nih yang lo ragukan gitu. Tetap lo tanya sama diri sendirinya. Gitu. Apa sih? Oh, mungkin misalnya finansial. Ya udah lo tanya sama diri sendiri, lo butuh apa? Finansial emang. Ya lo tanyain ke orangnya gitu. Tapi tetap ditanyakan, dikomunikasikan gitu. Jangan sampai lo cuman bertanya di diri sendiri terus ya udah terus berasumsi sendiri, punya jawaban sendiri kan belum tentu. Belum lagi nuntut-nuntut. Belum. Santai. Kayak misalnya ganti-gantian kita yang nanya. Kayak misalnya aduh ini kelihatannya kayaknya tajir nih, dia punya tabungan nih, taunya itu tabungan semua buat orang tua atau buat apa, kan kita nggak ada yang tahu. Nih gitu tuh ya lo tanya diri sendiri sama tanya langsung ke orangnya. Kalau gue gitu. Transparansi tadi ya sebenarnya. Tetap balik lagi ke situ, gue komunikasi transparansi. Oke. Adli? Kalau saya mungkin lebih teknis, enggak bukan teknis tapi speknya laki-laki dasar ya, tapi based on spek ya. Kelihatannya realistis aja. Emotionnya gitu. Logis aja karena ya ini di luar, sorry itu saya, tapi di luar cantik ya. Cantik ya udah jelas lah. Lo harus nyari yang menurut lo cantik, kan lo setiap hari akan bangun ngeliat muka dia gitu. Gak bisa dong kalau lo nyari yang B aja atau yang udahlah ini aja. Gak bisa menurut gue. Pertama itu. Terus kalau gue sih punya 5 poin. Pertama, pasangan gue itu harus sahabat gue. Harus jadi sahabat gue.
Gue harus bisa, bukannya yang tampol-tampolan, toyor-toyoran gitu ya. Tapi banyak loh orang yang cerita sama sahabatnya dia itu gak diceritain ke pasangannya. Atau sebaliknya. Dua orang yang berbeda gitu. Mungkin kalau gue sama temen gue lebih hiperaktif aja gitu. Tapi gue juga hiperaktif kalau lagi sama dia. Kan benar-benar Keita itu sahabat gue. Maksudnya di taman hiperaktif, ya kan? Hiperaktifnya di ini ya? Iya pokoknya gue di dapur hiperaktif. Waduh, gitu ya. Dapur intinya gue gak punya topeng lah. Okay. Gitu di temen gue dan di Keita. Karena dia juga sahabat. Gue bisa cerita apapun ke dia. Apapun yang gue ceritain ke sahabat gue. Terus kedua itu gue harus banget punya pasangan yang bisa jadi rekan kerja yang baik. Gitu. Karena di luar cinta nih, di luar cinta ini kan kita pasti kerja dong maksudnya ya. Udah jelas lah. Tapi bukan berarti dia harus kerjain apa yang gue kerjain. Tapi dia itu mau dan ingin belajar kerjaan gue. Sebaliknya juga kayak gitu. Ya dia dulu WO, gue bantuin jadi WO-nya. Gue harus. Bikin gue wajib. pun juga ya. Bikin banh mi. Dari awal kenal. Bikin adonan. Ngadon. Makanya gitu-gitu. Motong bawang putih. Motong bawang. Ngupasin bawang putih. Gue inget lu cerita, iya dia berapa ratus gila nih dia bisa masak ke dapur. Gue kayak laki-laki bisa ke dapur. Bisa motong, mecahin telur satu tangan gue bisa. Gue gak bisa. Gila, keren banget. Ya, pokoknya terus, rekan kerja yang baik itu penting banget. Nah, rekan kerja yang baik ini mungkin berkesinambungan dengan poin nomor 3, yaitu adalah harus bisa menjadi teman berdiskusi yang baik gitu loh. Karena sahabat dengan teman diskusi itu menurut gue agak sedikit berbeda ya. Karena di sahabat lo mungkin satu energi nih, tapi diskusi itu lo bisa berdebat gitu. Dia ada nggak sukanya dan dia bisa, dan dia harus, maksudnya pasangan gue ini harus bisa bahasanya kasih masukan, terus nggak setuju, terus bikin gue mikir ulang, nggak langsung iya aja gitu. Pokoknya ya teman diskusi yang baik. Sama kalau nomor 4 tuh kompetisi sih. Kompetisi. Gue kompetitif orangnya. Jadi kayak misalkan adalah tahun lalu nih, kita kan penggiat dunia kebugaran ya. Kayak, tapi bukan binaraga gitu-gitu sih, enggak. Tapi menurut gue kompetisi penting banget untuk menantang kita ke depannya, challenge-nya. Kayak tahun lalu nih, Keita ini nggak kuat pull up. Dia tuh cuma bisa 1 kali atau 2 kali gitu. Terus gue dulu waktu gue masih aktif di bela diri, gue kalau ngajar murid yang baru tuh gue bilang, lu kalau bulan Desember masih belum bisa sih, lu sampah banget sih, cemen lu. Itu gue terapin ke kita, tapi mungkin bahasanya lebih halus dikit. Kamu kalau Desember belum bisa pull up 5 mah cupu banget kamu. Yakin mau jadi fitness influencer gitu. Orang ke influence apa kalau lu gak bisa pull up? Maksudnya kayak gitu, tapi bahasanya apa ya? Jedar di gue kan kayak. Gitu. Sama dia juga waktu itu ke gue kayak gitu. Ya kamu mau sampai kapan ngambil job kecil? Standar kamu tuh tinggi. Tuh juga gue ketampol tuh. Oh berarti nilai gue tuh sebenarnya tinggi banget. Guanya aja tolol settle untuk job-job kecil gitu. Dan itu butuh boost dari dia karena dia itu kompetitif gitu loh. Dan pengen gue berkompetisi lebih tinggi gitu. Nah kalau poin nomor 5 ini mungkin yang paling penting, harus ya tadi menjadi sosok ibu gitu. Karena ya buat gue jadi nyokap gue itu udah almarhum tahun 2017. Nah gue tuh anak mami banget, telat tapi. Gue telat jadi anak mami banget. Dulu gue anak bokap gue banget. Gue keteplek deh pokoknya tuh persis. Jadi dulu bokap gue pemain bola Persija. Gue pengen main bola. Terus dia hukum, gue harus masuk hukum. Tapi setelah itu gak tahu kenapa ujung-ujungnya nih, apapun yang udah bokap gue kasih ke gue ujung-ujungnya lari mama. Gitu. Baliknya ke nyokap gue lagi aja. Gue dengerin apa yang dia omongin. Karena menurut gue nyokap gue masih ya salah satu orang terpintar lah di jagat raya ini. Fasih 6 bahasa, 2 kali jadi CEO, sempat jadi direktur, portofolio udah oke lah. Tapi secara hati dia menurut gue orang gak pernah salah. Gitu. Cuman mungkin salah ke diri sendiri, itu belakangan lah. Gitu. Jadi dan nyokap gue itu selalu mengayomi.
mau gue depan umum gue jadi manja apa segala macam, nah gue tuh bisa kayak gitu ke Kay gitu. Jadi seperti rumah gitu loh. Nah gue pengen balik terus ke rumah yang sama. Gitu. Tapi ini reminds me of metode matchmaking yang lagi kita jalanin juga gitu ya. Kita selalu nyaranin sebelum orang itu masuk ke fase komitmen, entah itu pacaran apalagi menikah, ya you have to check the compatibility gitu kan. Menariknya dalam kasusnya Adli ini dia udah punya nih checklistnya gitu ya dalam tanda kutip yang emang bener-bener dia butuhin banget sehingga pas ketemu sama kita tuh tinggal cek gitu. Ada kan yang mungkin kayak sama cewek lain cuma 2, sama cewek lain cuma 3 dan begitu juga sebaliknya kita juga bisa gitu kan nemuin yang checklistnya sedikit. Jadi once misalnya Adli tahu oh ini tuh udah sesuai dengan yang gue mau dan yang gue butuhin, akhirnya lebih mudah untuk lo yakin bahwa ya udah deh gue usahain gitu kan. And then the second one next fasenya setelah compatibility ya kata kita gitu harus ngecek setrumnya nih gitu kan, chemistry ini dapet apa enggak, dan chemistry tuh nggak bohong ya, maksudnya nggak bisa dibohongin gitu, kayak mau kita bisa jadi lo rasanya ragu, bisa jadi lo rasanya bingung, atau bisa jadi lo tetap belum ngedapetin jawabannya gitu ya, karena balik lagi how can you nyetrum bareng kalau aja nggak tahu mungkin salah satunya apa yang lo pengenin gitu. Dan unfortunately yang fenomena yang aku sama Yasser lihat gitu ya, kalau di dating apps kebanyakan orang nyari chemistry-nya doang nih gitu, tapi compatibility-nya belum tentu dicek sampai akhirnya pas udah komitmen ya sorry to say tapi memang based on data pun tingkat perceraian di Indonesia pun meningkat, dan alasan kedua mereka bercerai adalah karena bertengkar. Alasan pertamanya adalah karena ekonomi, which is kalian banget gitu kan pas pertama kayak oke, ngeceknya finansial dulu nih ya, oke mungkin belum settle tapi bukan berarti dia nggak punya potensi ke depannya. Nah dari kecocokan itulah yang akhirnya kayak oke, kalian cek dapat, baru habisnya kalian mikirin nih untuk si komitmen tadi. Oke, sip, itu adalah sedikit masukan dari aku. Tapi ini ngomongin soal udah married biasanya nih next phase-nya suka ditanya dong sama orang tua, kapan punya anak gitu ya. Nah, kalau ini curhatan kita berempat aja sih, maksudnya kan kita kan nggak punya expertise di sini. Betul. Gitu. Bener. Kita cuma mau berbagi pandangan aja sih. Mungkin ada teman-teman kita yang seumuran yang fasenya mirip-mirip sama kita bisa relate juga gitu. Tapi gue pengen tahu dulu dari lo. Pertanyaannya apa ya biar nggak klise kayak kapan punya anak, enggak. Tapi oke. Gimana menurut lo gimana lo tahu atau saat apa lo bisa memutuskan oh iya nih kayaknya saatnya punya anak? Bayangan lo ada bayangan nggak? Oke, gue kayaknya siap punya anak kalau A B C D E F G. Iya, kalau dari gue tetap ujung-ujungnya finansial, tetap nggak bisa bohong karena lo akan menghidupkan manusia. Dan mungkin orang Indonesia mikirnya itu sesimpel ada tradisinya itu habis nikah punya anak apa-apa gitu. Di gue tetap lo mau menghidupkan manusia tuh lo butuh resource banyak. Yes, gitu. Kalau lo rumah belum capable buat anak gitu, gue nggak akan mau mengorbankan anak itu mengikuti standar gue yang sudah hidup di bumi ini. Mendingan dia di surga. Enak gitu masih daripada lo susah di sini. Udah diundang ke dunia susah. Nah, kan mak gue diundang susah-susahan. Iya, kayak lo bertanggung jawab atas dia, lo dititipkan gitu. Itu menurut gue gak gampang gitu. Allah tuh justru mengcapablekan kalian tuh manusia tuh buat punya manusia lagi tuh juga lo harus mikirin, gak cuman sekedar ya memang harusnya habis itu nanti ada rezeki. Oke, ada rezeki seberapa bisa, tapi lo memberikan rezeki ke anak itu gitu. Bukan sekedar ya bisa dikasih makan doang gitu. Ya enggak coy, apalagi hidup zaman sekarang lo aja masih mikir gitu, apalagi buat anak lo kalau di gue gitu. Belum lagi sekolah anak di international school sekarang ratusan juta per tahun dan segala macam. Gue udah ngintip-ngintip kayak oke, ya. Ntar dulu. Kan dibilangin bikin sekolah ini. Sekolah alam nanti sekolah kita. Alam. Ya ntar anak lu masukin sekolah kita aja ya. Okay. Aman. Ngitungin semut ntar. Sama daun. Daun. PR itu seumur hidup. Kalau lo Dli gimana? Kalau gue setuju banget. Ya itu emang udah nggak ditanya lagi lah, pokoknya itu emang besarnya dari kita. Tapi yang gue mau tackle di sini adalah
kebanyakan ya dari orang tua gue dan keluarga orang tua gue tuh ngomongnya adalah bikin aja dulu, nanti rezekinya datang sendiri. Nah selama ini gue hidup itu mengesampingkan apa sih namanya, kata-kata mutiara itu. Rezeki Allah yang nentuin, tapi gue yang ngejar. Gitu. Udah tentu ini ada di sana nih, tapi lu lari dulu ke sana. Gitu loh, bukannya nanti dia yang OTW ke sini, gue yang ke sana gitu. Si rezekinya. Nah, gue nggak bisa menghidupkan suatu nyawa baru dengan pas-pasan menurut gue ya, maksudnya dengan standar gue, karena kalau gue aja pas-pasan, gue akan mengorbankan banyak hal pribadi gue make di keluarga lah apa segala macem, terus gue korbanin. Kasarnya ya kayak misalkan jatah makan bokap gue itu buat anak gue, gitu loh. Gue bisa milih nih, tar dulu dia punya anak, jatah makannya buat bokap gue dulu. Misalkan bokap gue lagi nggak mampu nih, gue harus menghidupi bokap gue. Tapi lu punya pilihan untuk nggak usah ini, punya anak dulu sampai bokap lu sehat, bugar dan bisa dilepas lah, gitu kasarnya. Ya karena kita lagi melewati kayak gitu, ya menurut gue nanti dulu aja. Pengen banget dari kapan kita pengen gitu, maksudnya kayak gue ngelihat gue lempar-lempar anak lah apa. Lu juga suka anak kecil gitu, kan kalau nggak salah, suka kan? banget. Based on ceritanya kita sih. Yang gue inget banget waktu zaman pacaran masih PDKT itu, dia suka anak kecil. Gue inget banget dia pernah ngomong kayak gitu. Oh iya. That show how long our friendship is ya. Jadi berkembang baik sebelum berkembang biak. Betul. Mensano. Bukan itu Mensano El Corpore sana, bukan beda. Beda itu. Kirain mau langsung ke situ. Aduh. Iya. Tapi maksudnya ini menarik sih, apalagi di fenomena sekarang ya, kayak masih, maksudnya gue ngeliatnya ada dua polarisasi nih, dalam arti ada dua sudut, dimana yang tadi kebanyakan orang tuh turunannya adalah ya lo bikin aja dulu, lo punya anak aja dulu, ntar rezeki datang. Tapi at the same time ada satu sisi lain tuh on the very end tuh kayak oke, child free atau benar-benar kayak nggak usah sama sekali gitu kan. Nah di tengah-tengah ini kan spektrumnya rame banget nih gitu, dan penasaran sih, maksudnya decision making untuk punya anak menurut gue adalah salah satu the biggest and most crucial decision making in your life gitu kan. Tapi ya for me it's bukan such a shame ya, tapi sangat disayangkan kalau orang tuh ngambil decision making itu tuh nggak atas pertimbangan-pertimbangan yang memang menurut mereka penting gitu. Jadi makanya kayak I was curious kalau dari kalian apa. Kalau dari kamu? Ini dia pemirsa. Like are we only financial? Enggak juga sih. Tapi gini sih, maksudnya kalau boleh sharing sedikit juga ya, kayak kenapa kita nanya ini, the question is still there. Apalagi kita nikah udah 3 tahun ya, 3 tahun. Jadi the question is always there. Tapi at the same time kita juga paham bahwa kalau finansial perlu, gue agree. Tapi itu kayak very basic or the very bare minimum. Yang gue dan Yaser longing tuh sebenarnya adalah zaman dulu ya, kita tuh mungkin simpelnya kurang perhatian sih gitu. Kenapa kita kurang perhatian? Karena mama bapak gue sibuk banget coy, ya kan. Sampai sekarang pun gitu kan. Gitu kan. Terus kalau Yaser sedangkan absen tuh perhatiannya gitu. Jadi kayak apa ya, kita tuh mungkin punya minus dari sisi perhatian yang sekarang akhirnya udah kita dapetin dari pasangan satu sama lain. Dan itu sebenarnya bare minimum lainnya adalah sebelum kita bukan mau punya anak ya, tapi mau punya anak sih udah mau. Tapi kayak sebelum kita akhirnya memutuskan untuk kayak okay, now this is the time, ya adalah itu sih, once kita udah punya waktu dan perhatian yang cukup untuk dibagikan gitu. Nah masalahnya kan adalah kalau kita kerja kantoran 9 to 5, ya our life tuh dalam tanda kutip ya ngerasanya dikontrol sih sama orang lain gitu, karena kita ngikutin sistem kerja mereka. Makanya kita akhirnya lagi ngebangun si bisnis ini gitu, si Random ini, dengan harapan tuh kayak udah kalau kita udah bikin bisnis ya kita juga bisa punya waktu yang lebih fleksibel gitu. No one will judge me when I bring my kids into my work gitu kan, ya itu terserah gue gitu ya. Kantor gue. Iya, and it's a life yang pengen gue dapetin tuh gitu. Wah kenapa gue harus memisahkan antara pekerjaan dan keluarga gitu, kenapa gue gak bisa gabungin keduanya itu sih. Integrasi. Jadi bukan work life balance tapi work life integration. Setuju. Ada lagi gak sih tapi selain perhatian yang menurut kamu di fase-fase kita ini? Perhatian kan lo bisa ngasih perhatian kalau lo ada waktu. Ya itu kan sebenarnya resource-nya kan kalau kalian mungkin setelah finansial ya kita all agree lah gitu. Tapi abis itu waktu gitu. Momentum dari waktu lah. Iya, dari waktu itu kita punya fleksibilitas ke waktu apa enggak untuk kayak
hadir ke perkembangan anak-anak kita gitu. Karena betul. Kita besar nggak diperhatiin mak bapak kita, kita pengen merhatiin anak kita lah nanti. Gitu. Breaking the cycle, Jay. Nah, umur-umuran kita kan feed Instagramnya tuh banyak foto-foto bayi dari teman-teman kita kan gitu. Sempet FOMO gak kayak aduh punya anak apa segala macam gitu. Terus kayak itu dalam satu aspek anak-anak, tapi kita kan terpapar sama fase hidup yang bareng-bareng nih, mungkin tongkrongan kita, circle lama sama circle baru segala macam, mereka punya perkembangan masing-masing gitu kan, arah hidup masing-masing. Boleh gak kalian berdua vulnerable dikit? Ya vulnerable banyak juga gak apa-apa. Hal yang paling bikin kalian FOMO? FOMO apa ya? Alhamdulillah nggak yang lo dulu. Kayak gue sama sekali nggak FOMO punya anak karena ngelihat teman-teman gue punya anak. Justru teman-teman gue ini yang punya anak tuh pelajaran banget buat gue. Itu refleksi banget. Nih kalau Adli yang sekarang nih ngurusin begituan nih, bisa nggak? Gitu loh, ngejuggling antara lo cari duit, lo ngurusin orang tua, perintilan-perintilan, sembari nih gue bagi energi gue dan fokus gue ke satu nyawa yang sama pentingnya sama nyawa gue sendiri, gitu. Gue belum siap, ya udah, nggak usah gitu, nggak usah dulu. Malah gue tuh FOMO-nya ya justru sempet FOMO lah sama adalah beberapa teman gue yang berpasangan nih, mereka tuh dengan besar hati dan tanpa pikir panjang nggak punya anak dulu, mau liburan dulu, ini gitu, lebih saklek dari kita lah gitu. Itu gue FOMO tuh di situ tuh. Wah gokil loh. Berarti hubungan lo sama keluarga lo tuh transparan banget sampai orang tua mereka, atau mungkin mereka kabur dari orang tua, gue nggak tahu ya. Oke. Ngerti kan? Paham tapi gue. Kayak gitu loh. Freedom. Iya, freedom of choice, tanpa dibayang-bayangi ekspektasi keluarga. Betul. Oke, paham. Freedom. Kalau lo kayak? Kalau gue FOMO-nya ya bukan anak juga, tapi tentang tempat tinggal sendiri. Mungkin kayak kalian juga gitu kali ya. Karena kita harus tetap tinggal bersama orang tua, which is 99% yes, itu terjadi kayak. terjadi. That's really wajar banget. Betul. Cuman ya itu jadinya, tapi kita nggak punya pilihan. Benar. Itu Ya, nggak punya itu. pilihan itu yang jadinya kita FOMO. Ya. Gitu. Oh enak ya lo punya pilihan, bisa nggak tinggal sama orang tua lo. Sedangkan Laki teh gitu. kan ATM tabungan nggak bisa nih kita gitu. Yap. Justru gue kayak menelan itu semua sampai yang kayak nggak bisa. Oke, tetap harus harus ditelan terus telan sampai yang kayak oke, nanti ini ya, tapi ya tetap aja jalanin aja kayak gitu. Itu di gue sangat struggle sebenarnya untuk menghadapi itu ya. Dan ya tahu sendiri lah, Indonesia pun juga gitu, walaupun memang kebanyakan bisa ada yang tinggal sendiri, tapi banyak nih yang kayak kita mau nggak mau harus satu atap dengan orang tua atau mertua sendiri gitu. Itu sih. Ya, sebenarnya sandwich generation aja. Iya. Iya kan, sandwich generation. Itu ujungnya freedom sih. Iya. Ya kan, kurang lebih ya freedom aja sebenarnya. Dan punya choice itu tadi gitu ya. Freedom of choice. Mungkin kita bisa ngelihat ada choice itu, tapi kayak apakah choice itu tuh beneran? Apakah choice? Iya, coba. Kita beneran kita punya choice itu nggak sih? Are we capable, dan apakah kita punya resource-nya gitu kan? Itu kan yang menjadi bikin kayak gemes tadi gitu ya, gregetan. Ibarat kata lu udah ngelihat nih potensi orang tuh mau sampai mana, tapi kayak harus jalanin aja. Nah sama nih gitu kan, let's say kayak oke, nunggu itu meletek dulu untuk gua akhirnya bisa tinggal sendiri gitu kan, akhirnya butuh kesabaran, butuh courage, butuh kerja keras gitu. Tapi gue yakin will be sweet sih nantinya once it's come. Amin. Karena tuh sebenarnya kurang lebih ya, maksudnya punya anak ya, mau bikin anak sama nyari pasangan. Kalau di gue prinsip itu hampir mirip, cari yang kita butuh bukan yang kita mau. Kan ujung-ujungnya ya
gue maunya yang atlet mirip Dua Lipa, yang gini-gini ada lah pokoknya. Itu yang gue mau. Tapi ternyata yang gue butuh ya si 5 poin itu. Dan checklist di kita. Mungkin anak juga kayak gitu. Cuman kita belum tahu ya checklistnya apa nih. Iya. Gitu masih Berarti explore. perlu cek dulu nih checklistnya. Checklist. Ya kan? Ya. Kalau saya. Oke, silakan. Oke, last question. Ya. Last question. Kalau misalnya lo dikasih kesempatan untuk reinkarnasi, satu kualitas apa yang ada di diri lo sekarang yang bisa, tapi syaratnya gitu, lo kata Tuhan cerita aja nih, wah lo reinkarnasi tapi lo bisa bawa satu kualitas dari kehidupan lo yang sekarang nih, apa yang lo bawa? Ini masing-masing ya, ini Masing-masing. Dengerin insting lo. Lo harus bisa dengerin dan apa ya? Kadang kita tuh terlalu otak, terlalu mind, terlalu logis. Gue tetap hati sih kayak lo harus dengerin insting lo aja. Kemampuan mendengar intuitif jadinya. Intuitif. Oke. Itu yang nge-guide lo kemanapun deh, lo mau kemanapun itu dia yang akan nge-guide lo. Di gue itu. Bapak? Apa ya? Dia INFP kan? Lu INFP kan? Iya. INFP. Oh dia persiping pantas. Iya. Hipis. Kamu pernah pada masanya ya? Bingung. Otot yang kuat, otot kawat tulang besi. Ada lah itu mah masing-masing lah, masing-masing. Ada satu momen dulu gue lagi syuting. Gue syuting lumayan panjang lah. Terus, nah gue tuh kalau syuting emang habit gue itu selain mingle sama cast, mingle sama kru juga. Karena menurut gue mereka elemen yang esensial. Ada satu orang kru yang ternyata gue pernah kerja sama dia. Kru lighting. Terus dia bilang, wah Bang Adli sekarang udah tinggi banget ya terbangnya. Wah Bang, kita dulu apa ya? Job apa ya? Di ini. Lu keren banget Bang. Lu memperlakukan gue sama seperti lu memperlakukan aktris lain gitu. Jadi dia dianggap sama gitu. Sederajat gitu. Mungkin itu yang bikin dia respect sama gue. Padahal gue tuh cuma jadi Adli aja. Itu gue nggak tahu, gue ketampolnya di situ. Bukan dari bukan dari teman-teman sahabat-sahabat gue, tapi dari stranger. Dia bilang kayak gitu. Cara gue memanusiakan manusia. Nah, dan itu ternyata udah ke doktrin dari buyut-buyut gue. Karena di Sulawesi Utara tuh ada pepatah Sito Timo Tumoto. Manusia hidup untuk memanusiakan orang lain. Wow. Itu bokap gue udah ngajarin dari kecil, Sito Timo Tumoto. Cuman gue ya itu lewat aja gitu. Oh berarti kita hidup kayak gitu. Itu apa namanya default setting gue aja. Bawaan pabrik ya? Bawaan pabrik. Nah itu kalau misalkan gue ketemu tiba-tiba ada Adli lagi, gue seneng banget sih sama Adli karena dia orangnya begitu ternyata. Gue baru nyadarnya 2 tahun lalu. Apa tuh namanya kode? Manusia kali sih. Gitu ya? Memanusiakan manusia. Iya maksudnya kayak ya simply humble kali ya, maksudnya kayak ya bisa, udah bisa, gitu bisa. loh, nggak being authentic and but also at the same time menghargai orang lain, gitu, being respectful dan lain-lain. Treat the janitor as you treat your CEO gitu misalnya. It's true sih, it's true. Gitu. Oke, next slide dulu. Oke, baiklah, ini udah seru banget gitu ya ngobrolnya. Hopefully teman-teman di sini bisa dapetin insight lah gitu dari what's the mind and the heart behind this otot-otot gitu kan. Ya mungkin karena kalau di social media kan maksudnya fitness banget, kebugaran banget gitu. Tapi ya there are some things yang akhirnya membantu mereka untuk menjalani kehidupan mereka saat ini, mulai dari mindset, perjalanan, lesson learning dan segala macam. So aku rasa sharing dari Keita dan Adli hari ini cukup dulu sampai sini. Nah mungkin ini adalah saatnya kalau kalian mau mempromosikan gitu ya. It's either social media kalian atau kalian lagi ada campaign atau usaha tertentu. Atau kalau lagi main film terus nantikan film kita apa segala macam silahkan promosikan di sini. Yes. Adli dulu. Oke. Nama gue Syabran Adli Manopo. Instagram gue @Adli Manopo, P-nya double. Kenapa? Karena kalau P-nya 1 non muslim, P-nya double muslim. Tahu coy. Baik. Disulut seperti itulah. Okay. Intinya seperti itu, P-nya double. Terus film. Emang udah boleh? Emang udah boleh? Udah boleh dipromosin film-film? Ngomong aja judulnya.
Dimanifestasikan. Jadi gue sekarang baru banget selesai syuting film judulnya The Body, itu remake dari film dengan judul yang sama, film Spanyol tapi itu dari salah satu PH besar lah, insya Allah penontonnya banyak, terus bisa ada sequelnya, terus ya saya juga semakin besar dengan gaji semakin besar biar cepat punya anak. Oh iya benar. Kita dukung financial guys. Gitu. Kita dukung guys. Oh iya, TikTok kita Keita Dli, itu TikTok berdua. Aku Instagramnya Keita Fanya, KITA Fanya, nanti ada di sini. Ada di sini, ada di mana gitu. Keita Fanya, udah sih itu aja dari gue. Udah? Yang mau terinspirasi buat lebih bugar, cewek-cewek, cowok-cowok bisa di follow. Betul. Jadi ini saatnya mensano in corpore sano. Lu pengen banget gue ngomongin ini. Soalnya keren, catchy kan. Iya. Enggak, kayak Tadli ganti aja Mensano El Corpore Sano. Set deh. Bisa sih. Enggak, kenapa ini menarik, soalnya behind the scene sebelum ini tiba-tiba kamu ngomong itu, terus gue kayak apa sih? Enggak, karena yang aku aku lihat antara kita sama Adli, ya mereka the whole package lah, bukan cuman bugar fisiknya doang, tapi emotional and psikologi juga terus diasah sama mereka gitu. Nah, terus gue bilang lo tuh berdua manifestasi dari Mensano El Corpore Sano gitu Artinya. Coba yang guru olahraga coba. Mensano El Corpore Sano. Jadi itu sebenarnya kalau hampir salah ya. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Iya, jiwa yang kuat kalau. Jiwa yang kuat ya. Itu dari SD itu dikasih tahu. Gue sering denger tapi gue kayak forget the artinya gitu. Jaksel-jaksel itu kan. sebenarnya value bagus yang mungkin udah jarang digaungkan lagi. Kayak gitu. Karena itu berlaku seumur hidup, semua zaman, kapanpun. Ya harus seimbang lah ya, bukan cuma fisik doang tapi mentalnya nggak dirawat, atau mental doang tapi fisiknya juga nggak dirawat ya. Yes. Colekan juga buat aku. Oke. Dan kita mau ngingetin, kita mau berbagi satu buku judulnya Arsitektur Perilaku. Yang mau dapat silakan tulis komentar insight apa yang berguna buat kalian. Ya. Nanti satu orang yang menurut kita bagus jawabannya kita kirimin. Ya, baik Kompas Gramedia. Terima kasih. Oke, so kalau gitu dari kita itu dulu. Nantikan episode-episode berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan lain-lain untuk mendukung kita. Dan biar kita juga tahu nih kira-kira kalian ke depannya pengen dengerin apa lagi. So, thank you semuanya. Thank you kita. Terima kasih semuanya. Kakak kru. Bye-bye. Allah.